Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya adalah manajer dari usaha Gisat Rabozen. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha saya ini yang alhamdulillah telah berjalan. Planning itu merupakan strategi. Dalam usaha ini, strategi yang saya gunakan yaitu menjual dessert box Oreo dengan berbagai bahan dan varian topping seperti topping Oreo, kacang, dan keju. Rabozen Dessert telah menarget konsumen dari kalangan muda hingga kalangan tua. Usaha ini telah saya rintis pada saat saya masih duduk di bangku SMK pada tahun 2019. Gisat Rabozen ini dirintis dalam sistem pre-order dan salah satu fokus usaha ini adalah menyajikan tampilan berbeda dan rasa yang lezat untuk dapat bersaing dengan makanan-makanan lainnya. Kami berencana mengembangkan usaha ini dengan menghadirkan berbagai variasi menu terbaru dan dengan target pemasaran yang luas, yaitu dalam jangka pendek menghadirkan produk kepada para konsumen secara langsung dan para reseller untuk dijual kembali. Usaha ini diharapkan bisa diterima oleh masyarakat sekitar, mulai dari balita hingga orang dewasa. Lalu usaha ini akan ditempatkan di lokasi yang strategis yang dapat menjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Toko Gisat Rabozen ini akan melakukan pendekatan pemasarannya dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook. Ada marketplace juga seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood. Lalu kami juga akan menggunakan jasa endorsement dengan memilah influencer yang dapat menguntungkan bagi perusahaan kami. Usaha ini akan memproduksi dan menjual dessert dalam box dengan bahan baku yaitu susu, tepung, telur, gula pasir, coklat, dan vanili. Lalu ada biskuit juga. Untuk produksi, sekarang kami hanya memproduksi dessert box dalam seminggu sekali. Tetapi kedepannya kami akan memproduksi dessert box setiap hari. Dalam waktu kegiatan produksi, kami memproduksi seminggu rata-rata sekitar 25 box. Lalu sebulan memproduksi 100 box. Untuk kedepannya, jika bisnis sudah berkembang, kami akan memproduksi produk dessert dalam sehari 25 box. Lalu jika bisnis berkembang sangat pesat, kami akan memproduksi dessert box selama sehari 100 box. Untuk jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam produk yang akan kami produksi, kami akan merekrut beberapa tenaga kerja setelah bisnis ini berkembang. Mulai dari admin sosial media yang akan mengembangkan pemasaran kita di bidang marketplace, lalu merekrut beberapa karyawan untuk menjaga outlet bisnis kami. Planning pemasaran. Dalam planning pemasaran ini, kami telah merencanakan beberapa strategi pemasaran untuk usaha kami. Yang pertama ada segmen pasar. Target konsumen kami yaitu masyarakat di daerah kami dari semua golongan, baik usia muda hingga usia tua. Strategi pemasaran. Mengembangkan bisnis atau usaha dalam penjualan dan pemasaran pastinya harus membutuhkan strategi yang baik dan tepat. Dalam usaha kami memiliki beberapa strategi pemasaran, antara lain yang pertama, memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Yang kedua, melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menetapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah.
Lalu, memilih tempat penjualan atau pemasaran yang strategis. Dan yang terakhir, menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Lalu, pada strategi promosi, usaha kami memiliki beberapa strategi promosi, antara lain memasang papan nama usaha atau banner di depan tempat usaha, lalu mempromosikan produk usaha kepada orang terdekat, mempromosikan produk usaha kepada para influencer dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh pelanggan, mendaftarkan usaha atau bergabung dalam Shopee Food untuk menjadi merchant, lalu mendaftarkan usaha atau bergabung dalam partner GoFood dan GrabFood, menggunakan akun Instagram, Facebook untuk bisnis dan mengembangkan akun tersebut dengan cara membuat konten-konten tentang produk kita semenarik mungkin, lalu menambahkan lokasi atau tempat usaha ke dalam Google Maps. Organizing. Organizing itu pengertiannya yaitu proses dan susunan organisasi. Dalam usaha ini masih belum ada struktur organisasinya karena yang menjalankan bisnis ini baru saya saja. Tapi jika bisnis ini berkembang, kami akan membuat susunan organisasi yang nantinya sangat penting untuk bisnis usaha kami. Maka sementara ini usaha Dessert Box ini masih saya sendiri yang menjalankan. Lalu jika bisnis ini telah berkembang, saya akan merangkai susunan organisasi dari saat ini. Susunan organisasi tersebut ialah untuk penanggung jawabnya, yaitu saya sendiri sebagai owner di Setrabosen. Lalu untuk pengolah makanan, saya akan mengambil 3 karyawan dalam bagian produksi. Untuk admin, saya akan mengambil 2 karyawan, yaitu untuk bagian admin sosial media dan bagian admin marketplace seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Lalu untuk marketingnya, saya akan mengambil 1 karyawan untuk admin sosial media seperti admin Instagram dan Facebook. Actuating. Dalam pelaksanaan penjualan Dessert Box Oreo ini telah mengkoordinir, walaupun hanya dijalankan oleh saya sendiri, tetapi suatu saat nanti jika bisnis ini berkembang, kami akan merekrut beberapa karyawan untuk membantu mengembangkan bisnis kami. Dalam perekrutan karyawan tersebut, kami berusaha untuk memilah-milah karyawan yang sesuai dengan keahliannya untuk membantu mengembangkan bisnis kami. Controlling. Untuk penerapan controlling ini dalam usaha ini adalah dengan menjalin silaturahmi kepada pelanggan dan selalu memantau pelanggan-pelanggan akan kepuasan produk kami, serta selalu mengontrol standar produk kami dengan baik. Lalu kami juga akan menginovasikan produk kami agar tidak membuat pelanggan bosan, serta memberikan berbagai giveaway kepada pelanggan setia kami. Dengan adanya planning ini, kami yakin pelanggan akan puas dengan pelayanan kami dan kami meminimalisir atas pengurangan pelanggan. Seperti itu. Dalam strategi strength opportunities atau kekuatan kesempatan, kami membuat planning untuk dapat bekerja sama dengan pemilik dan pengembang bisnis dessert lainnya agar dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya serta menemukan kelebihan dan kekurangan dari produk yang kita buat melalui saran dan kritikan dari pebisnis lain. Untuk strategi weakness opportunities atau kelemahan kesempatan, kita dapat mendapatkan kesempatan yang lebih dalam untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari produk lain, sehingga kita bisa mengembangkan lebih baik lagi untuk produk terbaru kita selanjutnya. Untuk kelemahan dari sisi kita, yaitu ide kita diambil dan dikembangkan oleh produk mereka juga selanjutnya. Strategi threats and weakness atau ancaman dan kelemahan. Dalam ancaman ini, kami sepertinya banyak produk yang sama atau sejenis. Biasanya konsumen itu berbeda-beda seleranya.
Biasanya konsumen kecenderungan memilih harga relatif lebih murah dengan rasa yang standar, namun memiliki banyak variasi dibandingkan dengan harga yang lebih mahal hanya satu atau dua varian saja. Begitulah penjelasan tentang produk Gisetrabozon ini atau planning Gisetrabozon ke depannya. Apabila Bapak berkenan untuk menjadi investor kami, nanti selanjutnya Bapak bisa menginfokan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.